Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk menghafal bahasa Inggris pada kesempatan pagi hari ini. My beloved students, how are you today? Fine? Good. Yeah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. I hope we are always in a good condition so that we can always join together in our daily activity like this in our teaching learning process. Okay, dear student, last week we have learned about food or drugs labels ya. Jadi tentang label makanan atau minuman atau obat-obatan. Nah, jadi label itu kalau kalian perhatikan, label itu kita jumpai ada di bungkusnya. Jadi di kemasannya itu kita lihat di situ label, kemudian yang terpenting adalah to see the nutrition facts like this. Ini ada nutrition facts, itu kalau kita bikin dalam bahasa Indonesia nilai gizi gitu ya. Jadi habis itu komposisi, ingredients. Kalau kita makan sesuatu penting kita lihat komposisi ya. Biasanya yang kita harus perhatikan adalah MSG, penyedap, kita bilangnya artificial seasoning, apa sih? Itulah, that, ya. Dan gula, biasanya gula diganti dengan sakarin atau aspartam seperti itu, yang kalau untuk beberapa kondisi tidak boleh digunakan. Kemudian ada yang kita perhatikan adalah pengawet, apakah menggunakan pengawet atau tidak, pengawet yang diperbolehkan atau pengawet yang berbahaya seperti itu. Dan biasanya tapi kalau untuk makanan-makanan seperti ini takarannya itu sudah pas ya. Semua takarannya itu dari penyedapnya atau pemanis buatan atau pengawetnya itu sudah ada. Cuman kalau untuk this is just for your information, cuman kalau untuk pemanis buatan sering tidak disarankan untuk ibu hamil, menyusui, atau yang untuk di bawah usia 5 tahun itu nggak disarankan. Oke, ini this is just for your information ya. Kalau mau diikutin alhamdulillah. Oke, nah itu dia. Kalau yang biasa lihat food label, tapi kalau langsung buka sop, makan aja sop, habis buang sampahnya sembarangan. Oke, kita lihat di sini. Last week we have discussed about ada kan yang obat apa itu dia, obat batuk ya. Di buku juga ada. Kalau di sini Nature Valley 100% natural crunchy granola bars, oats and honey. Nah, kita bisa bayangkan, you know oats itu oat lah. Dia kemudian ada honey. Nah, kalau di sini kita apa itu ya, yang makanan itu dia terbuat dari oats. Kemudian dia jadi kayak cracker kita bilangnya ya. Bukan sih, cuman dia oat utuh terus pakai gula kayak itu. Jadi saya lupa namanya itu. Biasanya kalau orang pulang dari Malaysia suka bawa itu, atau kalau kita cari di supermarket juga ada itu. I like it. Okay. Nah, inilah dia nutrition facts, kemudian beserta information about the food. Ini ada di sini semuanya, you can see ya. Namanya, mereknya, kemudian ingredientsnya, distributornya, di sini ada nutrition facts-nya juga di sini jelas.
kita lihat brand of the product. Can you find the brand of the products? Yes, it's available, tersedia. Kita pakai ini aja lah ya. Oh no, and then apa brandnya? Nature Valley. Kemudian name of the product. Can you find the name of the product? Nah, itu kalian disuruh menjawab sendiri. Okay, how could you do it? Sedangkan gambarnya di sini, Ustazah, kayak mana kami mau lihatnya? Nah, ininya di sini. Okay, I give you 5 minutes, can you? Is it too much? Terlalu lama? Sebentar, kalau gitu sekilas aja. The name of the product, can you find it? Agak lama jadinya nih. The name of the product. Kalau tadi the brand of the product, brand artinya merek ya. Mereknya adalah Nature Valley. Berbeda dengan name of the product. Can you find here? Nature Valley. Itu mereknya. Kemudian namanya apa? Ada yang bisa jawab? The name of the product. Can you find here? Apa namanya? Udah Ustazah tunjuk, tapi nampak nggak kalian nih? Ustazah tunjukin. What is the name? Crunchy granola bars. Good. Namanya adalah Crunchy granola bars. Bisa kalian tulis di sini. Jadi kalau ini kan rekaman ya, Ustazah rekaman, berarti bisa kalian di post dulu lah Ustazahnya. Ustazah diam dulu. Diamlah Ustazahnya. Nah, kalian catat dulu semuanya ini, kalian buat yang petak-petaknya ini, ya kan? Habis itu lihat di belakang, lihat di gambar berikutnya, kalian kerjakan sendiri. Oke, bisa lah. Oke, habis itu name of the product tadi, yes, name of the productnya ada, berarti you can put here, yes. Statementnya di situ adalah tadi Crunchy granola bars. Kemudian description berupa apa? Ada katanya 16 grams of whole grain, kemudian 12 bars oats and honey, berarti terdiri dari oats and honey. Kemudian yang lainnya description, content-nya isinya ada 12 bars. Jadi 6 sampai 10 apa ini per neto 89 itu tidak begitu kelihatan saja. Nah, berarti di situ ada ya, untuk terdiri dari 12, isinya 12 bars, berarti ada 12 batang di dalamnya. Berarti kalau untuk content or amount-nya ada. Kemudian ingredients, can we find ingredients here? Ingredients-nya ada terdiri dari whole grain oats, kemudian sugar. Jadi pakai sugar ya, pakai gula dia, tidak pakai pemanis buatan. Kemudian canola oil, yellow corn flour, jadi pakai tepung jagung, honey, soy flour. Ini tepung ini bacanya flour ya Kak ya, tulisannya flour, kita bacanya flour. Yellow corn flour, kemudian pakai honey, pakai soy flour, brown sugar, pakai gula merah, bukan gula coklat, brown sugar itu gula merah, pakai sirup gula merah. Kemudian salt, kayak garam juga. Soy lecithinnya lecithin kedelai yang dipakai. Baking soda, ada baking soda pengembang. Kemudian natural flavor, rasa alami. Contains soy, ini apanya? Ini apa namanya itu, kayak peringatan seperti itu untuk orang yang alergi tuh. Habis itu
Itu untuk ingredients. Kemudian direction for consumption. Direction for consumption ada serving size-nya 2 bars. Serving per containers itu 6. 6 artinya kalau dibilang di situ ini makanannya itu bisa untuk sharing packs, nah, ya kan, betul bagi-bagi. Oke. Nah, kemudian ini jumlah sajiannya ya. Ini jumlah sajian. Jadi satu orang itu cukup kalau untuk 2 bars. Gitu. Jadi karena isinya 12, kira-kira ada 6 orang yang bisa makannya. Satu orang itu cukup. It's enough for you when you consume 2 bars per person. Okay, and then we can see here direction for storage untuk penyimpanan. Can we see here not a significant source of vitamin A, prepare daily values based on value. Can you say here carbohydrate choice? And then your daily. Okay, we can't find here. Nggak ada apa namanya itu, untuk penyimpanan tidak ada disebutkan bagaimana. Kemudian expiry date, ada expirednya nggak di sini? The expirednya juga tidak disebut. Mungkin at the other side of the label, biasa ya, dibungkus di sisi yang lain dari bungkusnya atau di dalam kotaknya mungkin expirednya. Oke. Nah, itu dia untuk food label ya, anak-anak. Kemudian ketika kita mau menyajikan facts on labels. Jadi nilai-nilai dari fakta, kita bilangnya fakta ya, dari labels tersebut. Kita bilang nilai gizi dari label tersebut beserta dengan nama produk, merek dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat the brand of the product, ini yang lain ya. Ini bukan dari yang kita lihat tadi, ini produk yang lain. The brand of the product disebut di sini adalah Juicy. Kemudian name of the product Fruit Punch, superior hydration. Contentnya 8 oz, kita bilangnya I don't know how to read it. Yang jelas dia adalah 236.5 milliliters. Saja bisa baca ini nanti saya akan pelajari lagi bagaimana cara membaca 8FLUS itu. No caffeine and preservatives, gluten and nut free, electrolytes, vitamins, coconut water and natural flavors, filtered water, pure cane sugar, coconut water concentrate, citric acid, di potassium phosphate, vegetable juice concentrate, extract. Oke, itu dia. Nah, bagaimana cara kita untuk present ini? Ini ada disebutkan di sini. Jadi ya, ini dia caranya kan membacanya. Oke. The brand of the product is, kita sebutkan seperti itu ya. The brand of the product is Juicy. The name of the product is Fruit Punch, superior hydration. Kita bilang seperti itu. Fruit Punch itu namanya kalau juice you know kan, juice itu adalah sari buah. Jadi kalau Fruit Punch itu sari buah yang terdiri dari beberapa buah itu dicampur menjadi satu, kemudian kita sebut dia dengan Fruit Punch. Kemudian superior hydration.
The package contains dari 8 fluid ounce. Nah, jadi 8 fluid ounce, yang itu bacanya tadi seperti itu, or 236.5 milliliters. Jadi bacanya adalah 236,5 mililiter. The product is no caffeine, tidak ada kafein, no preservatives, tidak ada pengawet. Kemudian gluten free, tidak ada gluten, bebas gluten, dan nut free, tidak pakai kacang-kacangan. It contains electrolytes, ada elektrolitnya, vitamins, ada vitamin, coconut water, and natural flavors. Kemudian dia memiliki rasa yang asli gitu. Ada air kelapa juga. The product is made of, produk tersebut terbuat dari, ini cara kita untuk present ya, cara kita untuk present the product. Filtered water, pure cane sugar, coconut water concentrate, citric acid, potassium phosphate, vegetable juice concentrate, ascorbic acid, magnesium oxide. Nah, itu cara membacanya dari vitamin nutrition facts yang ada di di food label tersebut. Kemudian there are no directions for consumptions and storage. Tidak ada petunjuk untuk konsumsi dan penyimpanan. There is also no expiry date available on the label. Tidak ada juga expiry date, kita bilangnya adalah kadaluarsa, tersedia tidak ada tanggal kadaluarsa di label tersebut, katanya. Kita bilang seperti itu. Oke. Ini cara membacanya ya kakak-kakak ya. This is how to present. Jadi bagaimana kita cara membaca dari food label tersebut gitu. Kemudian ini food label ini pernah dipelajari waktu itu atau keluar di UN beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu keluar UN ini food label ujian nasional, sudah lama ya. Kemudian beberapa tahun tidak dipakai untuk food label ini, bertahun-tahun tidak dipakai. Kemudian sekarang muncul lagi pelajarannya untuk food label. Soalnya ini kalau untuk ustazah pribadi ini important ya, karena kebanyakan untuk food label itu in English, dia kebanyakan dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, ini dia caranya. The brand of the product is, nah seperti itu. Oke. Sekarang this is for your time to present this product, I think. Bagaimana kalian untuk present produk ini? Nah, cuman kalau untuk kita bilang sekarang, nanti waktunya terlalu banyak. Kita hanya tinggal punya 10 menit lagi, I think. Oke. Oke. Bagaimana kita mau bisa paham? Nggak usah jadi nggak bilang cerdas,
Kita lihat yang di buku dulu ya Kak ya. Oh, sorry. Oke, di sini contoh yang kita lihat dari buku. Kalau kakak supaya nggak, kalau di PowerPoint kan tidak begitu. Ini ya sakit mata kan. Nah kalau dari buku langsung kita lihat ini dia. Nah for example keraton T misalnya. Last week kita sudah membahas ini ya. Mana dia? Oh ini belum. Ada sudah, tidak usah banyak sekali contohnya karena materi kita juga Pinox, kita sudah membahas Pinox. Sekarang kita lihat yang ini keraton T. Ini caranya juga ya, cara kita bagaimana untuk menyebutkan the facts of the label, food label. Nah seperti itu. Oke. Ini dia contohnya. Keraton T. Kita lihat satu contoh lagi. I think kita bisa pelajarin sendiri, kakak-kakak bisa pelajarin sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya Ustazah. Kita mau lanjut lagi ya sebentar, pembukaan sedikit untuk materi yang selanjutnya supaya kita nggak terlalu banyak tertinggal. Nah misalnya name of the product, kita tengok di sini namanya, nama produk name of the product adalah keraton T. Namanya keraton T, teh keraton dibilangnya, keraton T. Kemudian for perfect cup of tea. Okay. The name of the product. Kemudian kontennya ada 60 ml katanya, description for the perfect cup of tea. Itu kalau description itu biasanya kata-kata yang ada di dalam itu produk tersebut, seperti always Coca-Cola gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, directions to use ada di sini. Kemudian direction to storage. Okay. Expired date. I think overall you have understand ya. You have understood. Kalian sudah paham ini karena sehari-hari kita sudah melihat ini di label-label makanan, minuman dan obat dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau lanjut dulu. Ustazah jelaskan sedikit untuk materi kita yang berikutnya. Berikutnya ini dia. This is how you do it. Ini materi kita yang akan kita pelajari next week insyaallah. There are 5 more minutes. I want to explain a little about this. Nah, jadi chapter 5, this is how you do it katanya. Bagaimana inilah bagaimana kita melakukannya. Okay, I will learn to use and make recipes and manuals. I will learn to use and make recipes and manuals to get the best results efficiently, to avoid accidents, damage, and unnecessary waste. Nah, itu dia. Nah, kalau kalian melihat dari gambar, dari judul chapter 5 ini, this is how you do it, kira-kira apa yang akan kita pelajari di sini? Apa yang mau kita pelajari di sini? Untuk chapter 5 ini, kira-kira apa yang mau kita pelajari? Come on. Apa? Okay, kalau ada yang masih ingat tentang procedural teks prosedur, inilah yang akan kita pelajari. Nah, teks prosedur itu terdiri dari beberapa contoh yang biasa dipelajari untuk anak di
junior high school, kita mempelajari adalah recipe dengan manuals. Manuals juga ada. Ya, manuals dengan recipe. Apa itu recipe dan manuals? Oke. Kita lihat. Look at this. Kalau ini kita, this is procedure. Namanya adalah procedural text namanya. Nah, ada dua yang mau kita pelajari. Yang pertama recipe dulu, recipe, and then manuals. Nah, kita lihat nih makanan ini ya. Wow, tuh. Ini dulu yang pertama. Apa itu procedural text? Apa itu procedural text? Oke, kalau kita lihat dari makanan, recipe, apa sih recipe? Apa sih manuals? Nah, kita lihat dulu procedural text-nya. Atau kita lihat teksnya dulu. Atau kita lihat penjelasannya dulu. Kita lihat penjelasannya dulu. Kalau untuk contoh-contoh teks prosedurnya nanti kakak-kakak bisa lihat di buku kita kalau yang sudah ada buku. Kalau yang belum bisa lihat di e-book yang sudah Ustazah kasih. Ya kakak-kakak ya. Procedural text itu apa? Procedural text adalah, kalau kita dalam bahasa Indonesia kita bilangnya teks prosedur. Nah, kalau kita artikan prosedur itu artinya adalah langkah-langkah. Prosedur itu artinya adalah langkah-langkah, steps. Langkah-langkah to do something. Steps to do something. Steps to do something. Kita bilang kalau procedural itu procedure. Nah, procedural itu kata sifat. Procedural text adalah teks yang berisi langkah-langkah. Nah, procedural text adalah teks yang berisi langkah-langkah. Nah, di sini disebutkan bahwa pengertiannya adalah procedural text tells readers how to make an item or do a task. Recipes and manuals are kinds of procedural text. Katanya, kalau teks prosedur itu adalah menceritakan kepada pembaca how to make an item, bagaimana membuat sesuatu atau melakukan sebuah tugas, sebuah pekerjaan. Nah, recipe and manuals, resep dan manual. Kalau kita bilang manual itu, nah resep tahu ya, resep. Nah, kalau ada yang suka lihat ini, resep apa itu? Yang Desaku Ketumbar Bubu, itu resep, itu kan dia sering kasih resep. Nah, itu resep adalah ingredients, terdiri dari ingredients, bahan-bahan, kemudian langkah-langkah bagaimana cara memasak sesuatu. Itu resep, bukan resep dokter. Kalau resep dokter kita bilangnya prescription. Kalau ini recipe itu adalah resep masakan atau minuman, kita bilang dia recipe. Terdiri dari ingredients and how to make the food, itu recipe. Kemudian manuals itu apa? Manuals itu adalah kalau kakak-kakak beli sesuatu, misalnya kakak-kakak baru beli handphone, di situ ada manuals. Kita sebut manuals itu adalah petunjuk cara pemakaian. Tuh, itu manuals kita bilang. Nah, itulah dua contoh dari teks prosedur namanya. Jadi itu nanti yang mau kita pelajari di sini gitu. Oke. Sebagaimana teks ada struktur yang mau kita pelajarin. Teks itu punya struktur. Teks ada struktur. Nih, generic structure-nya, strukturnya secara umum dari procedural text adalah seperti ini. Yang pertama title atau goals-nya di situ, title judul atau tujuannya. Yang pertama kita sebut di sini ya. Titles-nya atau goals-nya.
Nah, titles atau goals-nya di sini. Apa itu title? Judul. Jadi tells listeners or readers what will be explained. Apa yang akan dijelaskan. Mencerit itu titlesnya. Oke, nanti kita lihat judulnya apa. Misalnya how to make cendol, es cendol misalnya kayak gitu. Oke. Ingredients, ada ingredientsnya, ada tool equipmentsnya, imperative sentence, dia terdiri dari imperative sentence. Kalau ini adalah language featuresnya ya, language featuresnya di sini, language features. Kalau ini generic structure-nya. Oke, ini generic structures terdiri dari goal, ingredients, tool or equipments, kemudian ada steps atau methods-nya. Kemudian language features, struktur bahasa yang dipakai adalah menggunakan kalimat imperatif. Kita sudah belajar ya kalimat imperatif ya. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Kemudian pakai conjunction, ada kata sambung. Kemudian ada time sequence. Such as first, next, then, afterwards, setelah itu kayak itu. Oke, my beloved students, kira-kira ini yang akan kita pelajari insyaallah next week after this. I hope you can read it before we have our lesson on next Monday. Jadi sebelum kita masuk, Ustazah harap kakak-kakak bisa baca-baca dulu. Ini apa sih? Karena manuals itu kayak mana sih contohnya? Kayak gitu. Okay. I think my beloved students, that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.